Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Poci Podcast Cimahi. Hari ini bersama saya Denny, saya akan memandu nih acara Podcast Cimahi hari ini yang tentunya dengan topik yang berbeda lagi dan narasumber yang berbeda lagi. Nah, ini kali ini kita kedatangan satu orang narasumber dari bagian penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, yaitu dengan Bapak Syahrizal atau yang biasa dipanggil Pak Rizal. Beliau adalah verifikator dari KC Cimahi. Selamat siang Pak Rizal. Siang Pak Mas Dini. Ya, sehat Pak Rizal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk hari ini luar biasa. Luar biasa ya. Tentunya tetap semangat ya Pak Rizal ya. Ini terima kasih nih Pak Rizal sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan hari ini sambil menyapa ya sobat JKN nih Pak Rizal yang tentunya membutuhkan banyak informasi-informasi yang baru lagi nih Pak Rizal, karena kan tentunya banyak hal-hal yang masih belum diketahui ya Pak Rizal. Nah itu. Nah hari ini kita akan membahas salah satu topik yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat JKN, yaitu tentang penjaminan alat bantu kesehatan Pak Rizal. Nah ini alat bantu kesehatan itu apa sih? Ya, jadi ini adalah salah satu manfaat lain menjadi peserta JKN ya Pak Rizal ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak hanya sobat JKN saat sakit itu berobat, itu mah sudah pasti ya kalau menjadi peserta JKN. Salah satu manfaatnya adalah mendapatkan akses pelayanan kesehatan gitu ya saat membutuhkan. Nah ada manfaat lain nih sobat JKN, salah satunya adalah dengan mengakses atau mengklaim ya alat bantu kesehatan apabila memang dibutuhkan dan sesuai indikasi medis ya Pak Rizal, kurang lebih seperti itu. Nah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Rizal. Nih sebetulnya nih Pak Rizal banyak yang bertanya-tanya, alat bantu kesehatan di BPJS nih ada apa aja sih Pak Rizal? Mungkin kalau yang orang tahu selama ini mungkin kacamata mungkin ya Pak Rizal ya. Nah yang sudah umum sobat JKN juga sudah mungkin banyak yang sudah tahu dan mungkin banyak yang sudah klaim juga ya tentunya gitu, banyak yang sudah memanfaatkan itu pasti biasanya kacamata nih Pak Rizal. Padahal tidak hanya kacamata ya Pak Rizal. Nah nih ada banyak bantu kesehatan yang sifatnya diberikan bantuan oleh BPJS Kesehatan untuk pengklaimannya oleh peserta yang membutuhkan. Nah ini apa saja sih Pak Rizal kira-kira alat bantu kesehatannya nih? Baik Mas Denny, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf saya untuk pertama ya tampil di sini dan menyapa sobat JKN di seluruh wilayah kantor cabang Cimahi. Nah Mas Denny langsung aja ya, apa saja yang bisa ditanggung atau ada bantuan dari BPJS Kesehatan. Ada 7 macam alat kesehatan yang bisa ada bantuan dari BPJS Kesehatan. Oh 7 ya Pak? Iya 7. Apa aja nih Pak? Yang pertama itu satu kacamata, mungkin itu sudah umum ya, sudah sering kita dengar. Oke. Terus kedua alat bantu dengar. Ketiganya protesa alat gerak. Keempatnya protesa gigi, ini juga sudah nggak aneh lagi ya karena hampir semua di pelayanan ada protesa gigi. Dan kemudian yang kelimanya korset tulang belakang, keenamnya collar neck, dan ketujuh ada alat bantu truk. Itu ya maksudnya ada 7 macam. Oke. Nah ini dari masing-masing alat bantu itu 7 macam itu kan tentunya ada semacam nominalnya beda-beda ya Pak Rizal ya. Mungkin kalau selama ini kacamata kita tahu lah ya untuk kelas 1 berapa, untuk kelas 2 mungkin nanti bisa dijelaskan lagi ya Pak Rizal. Nah untuk seperti yang mungkin baru didengar nih oleh sobat JKN nih, berapa sih nominalnya atau ketentuannya bagaimana Pak Rizal untuk setiap alat bantunya gitu? Mungkin saya satu-satu ya, mulai dari yang pertama untuk sobat JKN. Untuk kacamata sebagaimana kita ketahui itu kan ada kelas itunya ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Betul. Nah untuk
penggantian maksimal dari BPJS Kesehatan, ada bantuan untuk hak yang kelas 3 itu 165.000. 165.000. Terus untuk kelas 2 220.000, untuk kelas 1-nya 330.000. Oke. Nah itu untuk Nah, itu kacamatanya. setiap berapa lama Pak kalau untuk kacamata? Nah untuk kacamata ini diberikan paling cepat 2 tahun sekali. Oh, setiap 2 tahun. 2 tahun sekali, dan ada ketentuan bahwa ada nilai atau indikasi medis minimal virisnya 0,5 Oh, oke. dan silindrisnya 0,25. Oh, iya. Jadi untuk ukuran minusnya ada minimal Ada minimalnya ketentuannya, ya. Oh, jadi kalau istilahnya minusnya di bawah ketentuan masih belum bisa Masih seperti itu bisa, ya. iya, belum Oke. bisa. Dan tentunya melalui hasil pemeriksaan dokter spesialis mata mungkin Betul, ya, Pak. betul seperti mata. Nah, dan untuk kacamata ini juga ya diharapkan juga untuk FKTP perujuk. Iya, iya. Itu dipastikan bahwa peserta sudah lebih dari 2 tahun setelah pengambilan kacamata yang pertama. Oh, Karena kalau dia belum 2 tahun, dirujuk juga pasti dia akan beli sendiri. oh, Ini khusus untuk penggantian kacamatanya Iya, ya. Kecuali kalau ada indikasi untuk pemeriksaan mata itu mah silakan saja. Kalau Iya. memang indikasi medis harus dirujuk, silakan saja. iya. Tapi kalau untuk mau ngambil kacamata gitu ya, 2 tahun, kan. harus 2 tahun ya. Dan untuk sobat CKN ya diharapkan juga mudah-mudahan dia ingat waktu terakhir dia ngambil kacamata, Oh. sehingga pas ke FKTP tempat dia terdaftar untuk diinfokan bahwa dia belum 2 tahun atau sudah 2 tahun. Oh, iya. Jadi Biar tidak sia-sia Ya. ke rumah sakit Nah. tapi belum bisa Nah itu sobat JKN ya. Jadi yang pertama dari kacamata itu minimal harus sudah 2 tahun baru boleh mengambil lagi ya Pak Rizal ya gitu. Nah untuk yang berikutnya nih Pak, yang kedua Pak. Yang kedua yang alat bantu dengar. Alat bantu dengar. Ini ada bantuan dari BPJS maksimal 1 juta. Oh 1 juta. 1 juta. Terus untuk diberikan paling cepat 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sekali. Iya, Ya. iya. Itu pasti semuanya akan diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis THT. THT ya, oke. Jadi setelah setelah sobat JKN periksa ke spesialis THT, diberikan resep, harus memakai alat bantu dengar sekian ya Pak Rizal mungkin ya. Itu baru nanti bisa diklaim ya Pak Rizal untuk alatnya ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya Pak. Selanjutnya untuk protesa alat gerak. Nah ini ada bantuan dari BPJS maksimal 2.750.000. Oh, protesa alat gerak itu apa sih Pak Rizal? Seperti kaki palsu, Oh, kaki palsu. Nah, ini nih sobat JKN menarik ya. terus tangan palsu, ya seperti itu. oke, Nah ini oke. juga paling cepat 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah ini yang mengeluarkan berdasarkan resep dari dokter spesialis dokter fisik dan rehabilitasi medis Oh, dari rumah sakit. iya, Nah, iya, itu oke. di- Jadi ini menarik ya sobat JKN, barangkali yang selama ini bertanya-tanya membutuhkan ya Pak Rizal, ternyata protesa alat gerak itu bisa, dan tentunya itu dalam bentuk kaki palsu ya atau tangan palsu ya, seperti itu ya Pak Rizal. 2.750.000. 50.000. Oke. Itu penggantian maksimal dari Gantian kita. maksimal ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Rizal Selanjutnya yang keempat ya. itu protesa gigi. Nah untuk protesa gigi ini maksimal ada bantuan untuk rahang full atas bawah itu 1 juta. Oh. Jadi ada perincian di sini, rahang atas 500.000, kita ganti rahang bawah 500.000. Nah ada mungkin perbedaan dari Permenkes nomor 3 tahun 2023 itu. Kalau sebelum itu kan ada istilahnya gigi 1, 2 atau 3 rahang atas sekian. Oke. Nah kalau sekarang itu jadi tidak lagi menghitung per gigi, dia hitungnya per rahang. Oh, langsung satu rahang. Ya, satu rahang itu berapapun diganti dalam satu rahang itu ada bantuan 500.000 dari BPJS. Oke. Dan diberikan dengan rahang yang sama paling cepat 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali untuk rahang yang sama ya. Iya. Oh, karena bisa terpisah ya Pak Rizal berarti ya. Bisa. Antara rahang atas dan bawah itu hasil pemeriksaan dokter bisa terpisah ya. Bisa jadi misalnya saat ini diresepkannya atau
kebutuhannya rahang atas saja itu bisa ya Pak Arya? Bisa. Nanti selang 1 tahun ternyata yang bawah butuh juga bisa juga. Silakan, ya. Oh ya, jadi terpisah nih Sobat CKN antara rahang atas dan rahang bawah kalau untuk protesa gigi ya Pak Rizal ya gitu. Nah selanjutnya Pak. Untuk selanjutnya untuk korset tulang belakang. Nah ini ada penggantian maksimal dari BPJS 385.000. Oh 385.000 ya. Sama ini diberikan juga paling cepat 2 tahun, 2 tahun. atas indikasi medis. Ya, ya. Oke. Nah, terus berikutnya? Berikutnya collar neck ada penggantian maksimal 165.000, diberikan paling cepat 2 tahun sekali juga. Oh, collar neck itu apa Pak Rizal? Collar neck itu jadi alat medis yang digunakan untuk menyangga leher atau untuk meluruskan tulang belakang. Oh, nah itu tuh mungkin apa pasca cedera atau mungkin Seperti itu ya. kecelakaan lah atau kenapa mungkin ya Pak Rizal ya kurang lebihnya gitu ya. Jadi untuk menyangga atau memposisikan leher ya yang sering dipakai. Oh itu juga bisa ya masuk ya. Bisa ada penggantian 165.000. 165.000 ya. Nah itu nih Sobat CKN ya bagi yang belum tahu nih jadi ternyata ada juga collar neck ya atau penyangga leher ya Pak Rizal ya gitu. Nah yang terakhir Pak. Terakhir itu yang truk. Nah ini maksimal penggantian dari BPJS 385.000, diberikan paling cepat 5 tahun. 5 tahun ya. Kruk yang untuk Keruk itu jalan gitu ya? seperti penyangga tongkat. Tongkat ya. Oh tongkat untuk bantu berjalan ya. Berjalan seperti itu. Oke berapa tadi kalau yang kruk? 385.000. 385.000 paling cepat 5 tahun. 5 tahun untuk kalau kruk ya. Nah Pak Rizal kalau dari 7 alat bantu itu apakah semuanya memang harus selalu memulai dengan rujukan dari FKTP itu pasti seperti itu alurnya atau gimana Pak Rizal? Kalau untuk rujukan pasti ya harus rujukan dengan diagnosa bukan emergensi. Tapi kalau memang keadaannya memang itu emergensi mungkin awalnya dari kecelakaan atau apa itu bisa saja langsung. Tapi kalau untuk kecelakaan pasti dipastikan juga belum tentu langsung oleh BPJS karena harus mungkin ada laporan dari kepolisian yang menentukan kecelakaannya itu kenapa bisa oleh jasa raharja ataupun oleh tenaga kerja, BPJS tenaga kerja. Atau asuransi penjamin yang lain mungkin ya Pak Rizal. Intinya kalau memang tidak emergensi memang harus ada rujukan dari FKTP. Oh semuanya ya, setuju-tujunya ya. Oh seperti itu nih Sobat JKN. Jadi kalau misalnya Sobat JKN yang merasa membutuhkan ya mungkin kurang lebih acuannya seperti tadi ya kalau misalnya merasa kok saya ada minus ya ini kok mata kayak buat melihat jauh kok buram gitu ya nah ini boleh diperiksakan ya gitu boleh diperiksakan nanti akan diberi rujukan oleh FKTP apabila belum 2 tahun gitu atau apabila mungkin pertama kalinya berarti bisa ya Pak Rizal kalau pertama kalinya mau mengklaim bantuan kacamata ini, nah ini bisa Sobat JKN ya tentunya ke dokter spesialis mata. Jadi spesialisnya itu beda-beda ya Pak Rizal ya, karena tergantung dengan diagnosanya ya sakitnya itu apa sebetulnya ya gitu. Contohnya tadi ada yang ke spesialis fisioterapi ya rehab medik gitu ya. Ada yang ke THT, nah itu untuk alat bantu dengar mata seperti itu. Nah mungkin banyak juga yang bertanya nih Pak Rizal ya untuk selanjutnya. Kan ini sifatnya alat bantu bantuan ya Pak Rizal ya dari BPJS Kesehatan untuk peserta JKN sehingga sudah ada ketentuan nominalnya tadi kan gitu. Ada yang kacamata sekian ratus, ada alat bantu dengar itu 1 juta dan lain sebagainya. Nah, pasti banyak yang bertanya, kalau misalnya seperti itu, apakah masih ada biaya yang akan dikeluarkan lagi nggak sih oleh peserta gitu ya? Apakah alat bantunya sudah pasti dengan harga segitu itu ada atau gimana sih Pak Rizal? Takutnya peserta ini mikirnya semuanya full di cover gitu ya, tidak mau keluar biaya lagi katakanlah. Padahal memang di sini Sobat JKN yang perlu dipahami adalah ini adalah bantuan ya. Jadi sifatnya sifatnya dari penyebutannya juga memang ini bantuan alat kesehatan. Nah ini seperti apa sih Pak Rizal untuk detailnya penjelasannya? Nah kalau untuk yang bantuan yang 7 macam tadi memang
kita dari antara BPJS dengan rumah sakit atau yang penyedia alat kesehatannya itu kan sudah ada perjanjian. Dia sudah menyanggupi untuk mengadakan harga yang sesuai ada di situ. Oke. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan. Contoh seperti kacamata, kalau untuk kelas 3 itu kan 165. Iya. Tapi kalau dia mau ngambil yang lebih dari harga itu memang Dipersilahkan. dipersilakan. Kalau tidak keberatan Ya, gitu ya tidak Pak Rizal. keberatan. Tapi dihimbau kalau memang bisa masih cukup dengan harga yang dibantukan oleh BPJS, ya kalau bisa minta aja yang dengan harga yang ada di bantuan BPJS ya, Oke. biar tidak harus menambah lagi. Iya iya iya. Jadi apa namanya diupayakan ya Ya, Pak Rizal ya. diupayakan. Diupayakan dihimbau agar sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu ya Pak Rizal, supaya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kuncinya itu Sobat JKN ya, karena ini bantuan. Jadi kalau Sobat JKN memang berkeinginan untuk yang lebih tinggi misalnya gitu ya, atau spesifikasi yang lain misalnya, itu boleh ya Pak Rizal ya. Silakan. Ya dipersilakan, namun tentunya dengan konsekuensi ada biaya yang mungkin harus dikeluarkan gitu ya secara pribadi ya Pak Rizal ya gitu. Karena sifatnya ini adalah penjaminannya bantuan ya, bukan full dikasih gitu. Posisinya seperti itu ya Pak Rizal. Nah, mungkin ada juga nih Pak Rizal yang bertanya ya, ketika saya ngeklaim ini itu waktunya berapa lama sih Pak gitu? Misalnya apakah ada yang butuh waktu sampai berapa bulan gitu ya, karena alatnya pesan dulu alatnya, atau seperti apa sih Pak mekanismenya Pak untuk prosesnya tuh? Nah ini kebetulan kalau untuk alat-alat kesehatan ini semuanya kan ada di rumah sakit ya. Oh iya. Ada mungkin sebagian bisa dilakukan di FKTP itu, contohnya seperti protesa gigi, nah itu bisa dilakukan di FKTP. Nah untuk yang mungkin alat yang bukan harus dicetak dulu atau apa, mungkin lebih cepat, bisa 2 sampai 1 minggu sudah selesai. Oh, Ya. misalnya apa Pak? Misalnya Kalau yang mungkin- sering kalian pengalaman Pak Rizal. ya kayak korset tulang belakang itu kan memang sudah tersedia. Oh iya. Terus untuk collar neck juga Sudah sudah ada. ada di situ. Nah, tapi kalau untuk alat gerak, terus yang untuk kruk biasanya kan untuk harus diukur dulu. Oh. Dan protesa gigi juga biasanya memerlukan waktu beberapa hari untuk pencetakan segala macam. Oke. Nah ini menarik nih. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama sih, kalau yang pengalaman selama ini tidak berbulan-bulan gitu. Iya. Jadi mulai istilahnya setelah dokter mengeluarkan resep dan disetujui oleh tim legalisator yang ada di rumah sakit, Iya. biasanya tidak lama. Oh. Bisa nanti menghubungi PIC yang ada di rumah sakit masing-masing. Oke. Nah ini jadi posisinya setiap alat bantu itu mungkin bisa berbeda-beda ya Pak Rizal. Jadi tidak ada ketentuan yang sama ya untuk ketujuh ini ya gitu. Mungkin gambarannya Sobat JKN biar gak bingung, mungkin kira-kira kalau untuk yang harus diukur, harus dicetak dulu, itu mungkin membutuhkan waktu gitu ya. Seperti misalnya tadi protesa gigi, karena tentunya setiap orang itu beda-beda ya Pak Rizal ya gitu. Atau mungkin kacamata juga kan setelah resepnya keluar tentunya kan harus dibuat dulu nih lensanya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu biasanya butuh waktu lah Pak Rizal ya untuk beberapa hari gitu. Tapi kalau untuk yang tidak perlu diukur nih Sobat JKN, yang sudah tersedia barangnya, atau boleh dibilang mungkin universal ya Pak Rizal ya, untuk semua untuk semua ukuran itu bisa gitu, untuk semua jenis kelamin tidak ada perbedaan, untuk ukuran tinggi berat badan juga tidak ada perbedaan. Itu biasanya cepat ya, lebih cepat ya Pak Rizal ya. Oke, nah itu kira-kira nih gambarnya seperti itu nih Sobat JKN. Kalau misalnya Sobat JKN membutuhkan alat bantu kesehatan dari BPJS Kesehatan. Nah ini mungkin Pak Rizal yang selanjutnya, rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu kan banyak ya Pak Rizal. Di KC Cimahi sendiri kan ada di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat itu juga cukup banyak rumah sakitnya. Nah ini apakah semua rumah sakit itu bisa melayani Pak untuk pengajuan alat bantu kesehatan ini Pak?
atau hanya tertentu saja harus kemana gitu atau seperti apa? Kalau untuk rumah sakit, ini insya Allah semua rumah sakit sudah bisa Oke. untuk melayani alat-alat tersebut ya, yang 7 macam tadi. Iya. Insya Allah semua sudah bisa untuk melayani. Oke, jadi tidak ada penunjukan khusus ya Pak ya? Tidak ada penunjukan khusus. Silakan untuk istilahnya menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk berobat. Berobat ya, oke. Baik, nah itu menarik ya mungkin. Nah yang terakhir nih Pak Rizal, mungkin bagi yang baru tahu gitu ya informasi hari ini, atau bagi yang tertarik gitu ya, ini himbauan Pak Rizal seperti apa nih Pak kira-kira kalau untuk yang membutuhkan dan ternyata bisa ya di BPJS. Nah ini saya baru tahu. Nah ini seperti apa Pak Rizal supaya untuk kedepannya semakin banyak yang bisa memanfaatkan lagi nih Pak Rizal gitu. Ya. Untuk memanfaatkan ini yang pasti kartu BPJS harus aktif dulu ya. Nah itu nomor satu, kartu BPJS harus aktif dulu. Betul. Dan kemudian seperti biasanya prosedur untuk berobat itu harus melalui FKTP dulu. Ya, FKTP yang terdaftarnya. Ya, yang terdaftar silakan berobat ke FKTP yang terdaftar. Kalau memang ada kartu BPJS, silakan bawa kartu BPJS. Kalaupun enggak, sekarang itu kita tidak lagi harus pakai kartu BPJS, cukup dengan KTP juga sudah bisa dilayani gitu ya. Jadi silakan memanfaatkan apa yang ada dan bisa dijamin oleh BPJS di kesehatan. Ya tentu itu tadi harapannya, mudah-mudahan semua ke depan dan pelayanan yang ada di BPJS selalu kita upayakan semuanya untuk memuaskan peserta Sobat JKN. Ya, walaupun mungkin sekarang masih ada berita miring, itu mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Gitu. Satu, bahwa jangan lupa untuk download mobil JKN. Ya, itu salah satu untuk mempermudah dan mempercepat kita untuk berobat di FKTP maupun di rumah sakit. Jadi tidak usah menunggu dari awal, dengan kita download mobil JKN kita bisa segala di situ. Betul. Bisa daftar dan segala macam. Betul. Jadi untuk mengambil nomor antrian ya sebelum berobat tentunya lebih mudah, lebih cepat ya Pak sekarang ya melalui aplikasi Mobile JKN. Nah itu yang jangan sampai terlewat ya oleh Sobat JKN. Download aplikasi Mobile JKN yang tentunya harus ada di setiap ponsel Sobat JKN gitu. Mungkin ada lagi Pak Rizal yang mau disampaikan? Sudah cukup. Cukup ya siang hari ini. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu dan terus memberikan informasi-informasi yang positif untuk Sobat JKN semuanya gitu. Mungkin dari saya cukup sekian Sobat JKN. Terima kasih atas waktunya sudah menyimak video ini, sudah menyimak podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Dan seperti biasa, apabila ada pertanyaan, Sobat JKN bisa komentar di bawah ini ya, atau mungkin bisa disampaikan melalui Instagram dan kanal-kanal lainnya. Mungkin seperti itu aja, saya pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.